Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kepada baginda penghulu alam Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menjadi penting agar kita tidak menjadi sembrono melihat persoalan negeri ini. Kita akan membahas watak asli PKI. Dalam sebuah pembahasan dengan judul Watak Licik PKI yang dilangsungkan di kantor pusat Gerakan Pemuda Ansor pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 2012. Allahyarham Kiai Haji Hasyim Muzadi menyampaikan kepada seluruh yang hadir, dan kebetulan saya Alfian Tanjung berkesempatan hadir pada acara tersebut. Beliau seorang ulama. Kiai Haji Hasyim Muzadi telah mendahului kita, semoga Allah berikan tempat yang lapang di kuburnya dan Allah berikan beliau surga yang membuat beliau mendapatkan kemuliaan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang menyimak penyampaian ini, perbincangan kita kali ini kita akan membahas tentang watak asli, watak licik PKI. Karena orang-orang PKI selama ini kemudian hari ini muncul bagaikan pahlawan kesiangan. Mereka dengan enaknya tuding sana tuding sini, yang kemudian muncul dengan istilah yang pernah muncul, mereka munculkan tahun 60-an atau 50-an sebelumnya. Istilah kadrun, kadal gurun, menghina orang Arab, itu adalah cara-cara PKI masa lalu. Karena sesungguhnya orang Arab di negeri kita, mereka dengan tegas mengatakan bahwa mereka warga negara Indonesia. Yang paling dekat adalah yang namanya Syekh Jabir. Syekh Jabir dengan jelas katakan bahwa saya warga negara Indonesia. Kita masuk pada bagian awal. Apa kelicikan mereka terhadap kehidupan yang mereka lalui pada masa lalu, pada masa mereka merasa berkuasa, dekat dengan penguasa, pada mereka hancur-hancuran, dibubarkan dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang disahkan pada tanggal 5 Juli tahun 1956, dan mereka merasa eksis kembali sejak masuknya Orde Baru. Orde Baru berganti dengan Orde Reformasi. Orde Reformasi bisa kita sebut sebagai Orde Lama Jilid 2. Karena kaum PKI merasa pede. Yang pertama, mereka itu adalah menghilangkan jejak. Mereka menghilangkan jejak dalam catatan yang disampaikan dalam pidato Bapak Rudini sewaktu beliau menjadi Menteri Dalam Negeri. Dalam sebuah penjelasan beliau sekitar tahun 70-an, beliau menyebutkan bahwa orang-orang PKI yang telah menghilang dari data resmi ada 400.000 orang. Yang mereka kemudian pindah dari satu desa ke desa lain, berganti nama, mengganti KK, mengganti KTP, dan mereka bersebar di mana-mana. Dan ini juga menjadi catatan, ada satu organisasi politik yang cukup besar, yang pernah berkuasa di zaman Orde Baru. Dalam salah satu pengurusnya di tingkat Jakarta, satu hari disinyalir oleh intelijen, diduga dia punya titisan dan tetesan PKI. Maka pihak intelijen, pihak-pihak terkait mencoba untuk menguntit orang ini. Orang ini bernama Fulan, dan Fulan itu akhirnya dipertemukan dengan teman-teman sama pemuda rakyat yang dilakukan sekitar tahun 1986. Bisa dibayangkan 86 itu masa-masa eksisnya Orde Baru. Ada seorang kader PKI berhasil menjadi wakil ketua DPD dari satu lembaga partai titik-titik. Apa yang bisa ingin katakan? Bahwa dia kemudian dipertemukan dengan temannya sesama aktif di Pemuda Rakyat. Dia selalu membantah, bilang tidak kenal, membantah, koe sopo, sopo koe, jenengan sopo, nggak mau ngaku. Akhirnya kawan sesama Pemuda Rakyat alias pemuda PKI tahun 50-60-an mengatakan, teganya kau, bapak kau meninggal, kau tak pulang, kata temannya. Maka para interrogator, orang-orang yang mencoba melakukan tindakan-tindakan penyelidikan, penyidikan, dan bentuk-bentuk penginterogasian itu melihat dari ujung matanya si oknum Fulan ini, sekretaris dari partai titik-titik itu,
dia mempertontonkan air matanya yang mengalir di ujung matanya. Setelah dia ketahuan bahwa dia seorang kader PKI yang menjadi pengurus di sebuah partai yang pernah berkuasa zaman Orde Baru, dan orang tersebut kemudian menghilang dari peredaran. Artinya, kemampuan KKM, kerja di kalangan musuh, kemampuan menyusup, merupakan hal yang dilakukan oleh mereka. Jadi, tindakan suka menghilangkan jejak itu dilakukan oleh orang PKI sejak dulu. Kita tahu kok, pemberontakan tahun 1926 itu dimotori oleh orang yang bernama Musso. Karena Belanda marah, ya, dan pemberontakan 26 itu bukan untuk memerdekakan Indonesia, tetapi untuk mengkoneksikan dengan Komintern, komunisme internasional. Maka Musso pergi menghilang, kemudian dia lama di Rusia. Dia kembali ke Indonesia tahun 1937 untuk mempersiapkan pemberontakan yang kemudian dia gelar tahun 1948 dengan satu adagium pilihan rivalitas, pilih Musso atau Soekarno. Jadi itu yang pertama, orang-orang PKI terbiasa untuk menghilangkan jejak. Yang kedua, kebiasaan mereka untuk memutarbalikkan fakta. Ya, mereka biasa memutarbalikkan fakta sehingga apa yang terjadi mereka timpakan pada orang lain. Ini merupakan satu kelakuan yang terjadi dan sekarang sangat sering mencolok. Kita tengok betul bagaimana kehidupan sehari-hari, sering kita lihat siapa yang bersalah, siapa yang dihukum. Maka watak-watak yang mirip dengan kelakuan orang-orang PKI tahun 50-an, tahun 60-an ini berulang. Pertanyaannya, apakah ini sebagai watak penyimpangan mentalitas secara kepribadian semata-mata, atau memang mereka mengalami proses edukasi sebagai kader PKI? Nah, orang-orang PKI itu terbiasa dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyalahkan orang lain. Dia membalikkan cerita, bahkan dia meminta hadiah terhadap apa yang dia lakukan. Ini merupakan kesalahan fatal karena melalui terbitnya surat SKKPH, surat keterangan dari korban, ya, yang berhubungan dengan kejahatan HAM, itu telah mendapatkan sejumlah uang dengan waktu tertentu yang menggunakan uang untuk perlindungan saksi. Komnas HAM harus menegaskan dan mencabut surat itu karena itu merupakan sikap yang keliru. Bagaimana mungkin orang yang pernah berdarah-darah ingin berontak membuat negara ini menjadi negara berhaluan komunis, sekarang mereka dianggap sebagai anak-anak pahlawan. Nauzubillah. Artinya apa? Kalau penjahat sudah bisa minta hadiah atas kejahatannya, maka rumus bernegara apa yang akan kita pakai? Mereka pun melakukan hal yang sama pada bulan September tahun 2005. Sekitar 500 kader-kader PKI yang usianya 70, 80, 90 tahun, mereka berdemonstrasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mereka berasal dari Kediri, dari Blitar, dari Boyolali, dari Semarang, dan dari seluruh Basref, basis revolusi, dari seluruh Baskom, basis komunis. Mereka adalah orang-orang yang secara jiwa, lahir dan batin memang punya tempaan-tempaan sebagai kader PKI yang dilatih dengan 8 jenjang sistem pengkaderan mereka. Kaum muslimin dan semua yang menyimak penyampaian ini, kita harus bisa menangkap tersirat makna, terkandung maksud apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi. Dalam sebuah acara refleksi keganasan PKI yang dilangsungkan di kantor GP Ansor, harusnya menjadi catatan buat teman-teman GP Ansor atau teman-teman Banser bahwa kita harus berjabat tangan, bahwa kita harus membangun kebersamaan, bahwa kita untuk membasmi PKI yang sudah semakin eksis. Hari ini mereka membubarkan HTI, kemudian mereka membubarkan FPI, kemudian mereka akan membubarkan apalagi. Karena dalam sejarah komunisme PKI, musuh terberat mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelembagaan yang sangat dikenal bernama NU. Oleh karena itu, mari kita baca dengan telaten. Apa sih sebetulnya dasar sebab utama pembubaran atau proses pelarangan Hizbut Tahrir? Apa dasar sebab pelarangan FPI? Karena arah ke depan akan ada ormas besar yang akan disasar untuk dibubarkan. Ada partai yang akan dibubarkan. Sekarang baru partai dicaplok. Bagaimana bisa sebuah proses kongres luar biasa bisa terjadi hanya dihadiri oleh 7% saja dari perwakilan partai tertentu itu ikut pada pertemuan di Sibolangit
pada beberapa hari yang lalu, sehingga terlahirlah satu kepemimpinan baru dengan tidak hadir sama sekali perwakilan di tingkat provinsi. Ini adalah sebuah bentuk pencaplokan abal-abal, sebuah gerakan-gerakan aneksasif gaya komunis pemuda rakyat yang kelihatannya ini merupakan satu wilayah yang harus dibaca. Boleh jadi hal tersebut akan terjadi nanti di organisasi Anda. Saya sering mengilustrasikan kalau di masyarakat ada yang tanya, Ustadz Alfian, apa pendapat Ustadz dengan peristiwa yang dialami oleh Partai Demokrat? Saya bilang itu sama juga dengan orang pemilihan ketua RT. RT-nya dipilih dengan suara dari suara RT tetangga sebelah. Dan yang milih dia cuma 4 orang dari warga yang jumlahnya 400 atau 100-an sekian lebih. Jadi warganya 200-300, yang satu RT di sebuah perumahan atau di komplek atau di kampung itu bisa sampai belasan. Di tempat saya tinggal ada 15 RT. Jadi warganya itu kalau pemilihan ketua RT mungkin sekitar 40, 80 dan bervariasi. Bisa terjadi nanti pemilihan ketua RW yang punya hak suara 400-an orang. Nanti yang milih cuma 7 orang dari RW sebelah. Ya, yang menang adalah orang yang ingin menang. Ini kan sangat memalukan. Sangat tidak layak dipertontonkan orang yang katanya punya jenjang tertinggi dalam kemiliteran. Malu Pak, kaca Pak, ngaca. Malu kita melihat bagaimana proses suksesi dengan cara pencaplokan itu lalu dianggap sebagai hal yang biasa. Yang jelas ini adalah formula-formula yang sangat 11-12 daripada yang dilakukan oleh PKI pada tahun 50-an, 60-an. Mereka melakukan penyusupan sehingga Sarekat Islam terbelah dua. Jadi Sarekat Putih dan Sarekat Merah. Ini merupakan yang akhirnya mereka buat Sarekat Rakyat. Nah artinya apa? Bahwa kita sedang menghitung gerakan-gerakan komunis memang pernah punya catatan licik, culas, sadis, dan tidak punya malu dan watak seperti itu mulai bermunculan dari berbagai hal yang kemarin dan sekarang kita sama-sama lihat. Terakhir misalnya seorang yang bernama Heri Pertama, Ketua KNPI Pusat, seorang yang melaporkan orang yang menghina agama yang bernama Abu Janda, malah dia yang melaporkan, dia yang dipecat oleh teman-temannya. Ini sama dengan ada seorang pencuri. Seorang pencuri mencuri sesuatu, sebutlah maling, maling motor, maling. Lalu si maling melaporkan kepada petugas. Ternyata petugas bukan menangkap malingnya, tapi menangkap yang memberitahu akan adanya maling. PKI sudah hidup lagi dan mereka secara de facto berkeliaran di mana-mana. Mari siapkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, tertibkan ibadah, interaksi dengan Al-Quran, berkonsultasi dengan para ulama-ulama pejuang, ulama-ulama yang berkhidmat kepada tegaknya Islam dan keutuhan NKRI. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.